Hai, selamat datang di kontennya Ayuni Mairis. Kali ini saya ingin membahas tentang mafia skincare. Mafia skincare itu sendiri itu suatu jaringan yang memproduksi tentang produk kecantikan dan menjual produk palsu serta menggunakan bahan-bahan berbahaya. Kutip dari sidonews.com, hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan beberapa produk kecantikan itu mengandung zat berbahaya seperti air laksa atau merkuri. Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Irjen Pol Yudiawan mengaku telah menetapkan 6 skincare di Makassar mengandung zat berbahaya seperti merkuri. Keenam produk tersebut yakni Mira Hayati atau MH, Veni France atau MFF, Raja Klau atau RG, MG, BG, dan NRL. Baru-baru ini ada konten kreator yaitu dokter detektif membongkar tentang kasus mafia skincare ini. Mafia skincare ini bukan saja dia menjual produk palsu saja, malahan ada juga para owner nakal yang melakukan overclaim terhadap produknya. Salah satunya Brande. Brande ini dia mengklaim bahwa barang-barang atau produk-produk dia ini menggunakan bahan-bahan yang bagus dengan kualitas yang bagus dan hasil komposisi barangnya juga sesuai dengan standar. Tetapi setelah dilakukan pengecekan lab oleh dokter sendiri, contohnya dengan retinol atau juga retinal, saya agak lupa, cuman terdapat kandungannya berapa persen dan itu tidak sesuai dengan klaim yang ia berikan. Nah, ada juga beberapa owner nakal yang juga sebagian itu berprofesi sebagai dokter kecantikan juga melakukan kasus ilegal. Dan baru-baru ini ada juga Maklon yang menjual etiket biru dengan bebas. Mengapa itu dibilang dengan etiket biru? Karena sebenarnya produk itu harusnya digunakan dengan resep dokter dan harus melakukan konsultasi awal kepada dokter. Tetapi banyak para penjual nakal itu menjual secara bebas di pasaran. Nah, menurut dokter sendiri, zaman dahulu sudah heboh dengan kandungan berbahaya seperti merkuri. Nah, dan banyak juga dokter-dokter lain membongkar ini dan memberikan edukasi, tetapi para owner nakal ini tidak jera melakukan itu dan susah untuk memberantasnya. Dan juga kata si dokter sendiri, kalau hidroquinone itu sebenarnya tidak berbahaya, tetapi harus dengan resep dokter dan anjuran dokter, bukan dijual bebas di pasaran. Nah, siapa sih pelaku mafia skincare itu sendiri? Pelaku dari mafia skincare itu bisa berupa produsen nakal, distributor yang tidak resmi, hingga penjual online yang tidak bertanggung jawab. Dan praktik ini semakin marak sering dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat kulit.
Mafia skincare ini bisa ditemukan di mana saja, baik di toko online maupun di toko offline. Nah, alasan utama dari mafia skincare ini sendiri yaitu karena tergiur keuntungan besar yang bisa diperoleh dari penjualan produk palsu dan hasil instan. Modus dari mafia skincare ini sendiri, mereka biasanya melibatkan modus dari mafia skincare ini biasanya mereka melibatkan penciplakan produk terkenal menggunakan bahan kimia berbahaya dan penjualan melalui media sosial atau marketplace. Dampak negatif dari mafia skincare ini antara lain kerusakan kulit, penyakit kulit, dan kerugian finansial bagi konsumen. Ternyata mafia skincare ini juga memiliki kasta-kasta tersendiri, dan yang kasta pertama dari mafia skincare yaitu adalah produsen produk perawatan adalah mereka yang mencampur-campur bahan tanpa dosis yang jelas lalu dijual di pasaran. Ya, kasta kedua yaitu mereka sedikit lebih punya modal dan memalsukan merek yang sudah cukup terkenal di pasaran. Produk perawatan itu lalu dipalsukan kemasannya sehingga pembeli sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Kasta ketiga yaitu mereka sudah memiliki nama dan merek tertentu yang sudah didaftarkan ke BPOM, tetapi tidak semua merek yang didaftarkan, hanya beberapa dari seluruh merek yang ada aja. Lalu kasta yang tertinggi, ya kasta keempat yaitu mereka yang mempunyai embel-embel dokter, pemilik klinik ilegal dengan label biru apoteker, dan mereka merasa berhak melakukan itu dengan kapasitasnya. Nah, menurut dari jawabpos.com, BPOM telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mengklarifikasi pihak-pihak yang terkait dan telah mengawasi sarana perusahaan atau individu yang diindikasi melakukan pelanggaran di bidang kosmetik tersebut. Cara untuk mengenali produk dari mafia skincare ini sendiri yaitu kita menghindari produk palsu, perhatikan kemasan, label, dan harga produk. Belilah produk dari penjual yang terpercaya dan memiliki izin edar. Diharapkan konsumen perlu cerdas dalam memilih produk. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan industri kecantikan harus berkomitmen untuk menghasilkan produk yang korban dari penggunaan merkuri, hidroquinon, dan HB dosing yang berbahaya. Pertama yaitu wajah mengalami kemerahan dan kulit menjadi tipis. Yang kedua yaitu mengalami flek hitam di seluruh wajah yang permanen dan menahun. Yang ketiga yaitu penggunaan HB dosing, kulit menjadi tipis dan nampak urat-urat sekitar kulit dan di sekitar buku kaki, itu terdapat pigmen yang hitam dan menggelap.
itulah sedikit penjelasan dari saya tentang Mafia Skincare. Jika ada salah, tolong di komen ya, dan berikan masukan untuk membangun channel YouTube saya ini sehingga saya bersemangat membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih.